Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Juan Dwi Prasetyo Paiba, Stambuk A241-19042 dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai titik beku parafin. Saya akan menjelaskan pertama apa itu parafin. Parafin adalah dalam kimia dijelaskan merupakan nama umum untuk hidrokarbon alkana dengan formula CnH2n tambah 2. Lilin parafin sendiri merujuk pada wujud zat padat. Tujuan pada percobaan ini yaitu yang pertama, memahami konsep besaran terkait dengan titik beku parafin. Yang kedua, menjelaskan apa itu titik beku parafin. Yang ketiga, menentukan titik beku parafin. Kemudian yang keempat, yaitu membuat grafik hubungan antara waktu dan penurunan suhu. Baik, pada percobaan ini ada beberapa materi yang terkait di dalamnya, yaitu mengenai titik didih dan titik beku. Titik beku adalah suhu di mana tekanan uap zat cair sama dengan tekanan uap zat padatnya. Kemudian titik didih adalah suhu di mana tekanan uap zat cair sama dengan tekanan eksternal dari zat cair tersebut. Nah, pada percobaan ini berlaku asas Black yang berbunyi, pada pencampuran dua zat, kalor yang dilepaskan oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama banyaknya dengan jumlah kalor yang diterima oleh zat yang suhunya lebih rendah. Pada asas Black ini menjabarkan mengenai apabila dua benda yang berbeda suhunya dicampurkan atau disatukan, maka akan terjadi aliran kalor, yang dimana benda yang suhunya lebih tinggi akan mengalirkan kalornya ke benda yang suhunya lebih rendah. Aliran kalor tersebut akan berhenti ketika sudah terjadi kesetimbangan termal, yang dimana suhu kedua benda tersebut sudah mencapai nilai yang sama. Kemudian pada perpindahan kalor ini, benda yang suhunya lebih tinggilah yang akan melepaskan kalornya ke benda yang lebih rendah suhunya. Nah, pada materi ini juga membahas tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi tersendiri adalah perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan dari zat tersebut. Misalnya, ketika kita memanaskan besi, ujung yang satunya kita pegang, yang satunya kita panaskan. Secara perlahan, ujung yang kita pegang itu, ujung besi yang kita pegang itu juga akan merasa panas. Kemudian konveksi. Konveksi itu adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zatnya tersebut. Misalnya, ketika terjadi gelembung-gelembung air pada saat air dipanaskan, pada saat dia mencapai titik didih. Kemudian gerakan naik turunnya kacang hijau pada saat kita merebusnya. Kemudian radiasi. Radiasi ini adalah perpindahan kalor tanpa disertai adanya penghantar. Misalnya, sinar matahari atau panas dari sinar matahari bisa langsung kita rasakan tanpa adanya penghantarnya. Adapun alat dan bahan yang akan kami gunakan pada percobaan titik beku parafin ini, yaitu yang pertama itu parafin. Parafin ini adalah objek yang akan kita amati perubahan suhunya. Kemudian tabung reaksi. Tabung reaksi di sini kami gunakan untuk menyimpan atau sebagai wadah dari parafin tersebut. Kemudian termometer. Termometer di sini berfungsi untuk mengukur suhu atau perubahan suhu ketika parafin ini dipanaskan. Kemudian bunsen. Bunsen ini di sini berfungsi sebagai alat bakar atau alat pemanas. Kemudian spiritus sebagai bahan bakarnya. Kemudian stopwatch digunakan untuk mengukur atau mencatat waktu ketika terjadi perubahan suhu dari parafin tersebut. Kemudian kertas grafik. Kertas grafik di sini berfungsi untuk menyatakan hubungan antara waktu dan penurunan suhu. Kemudian yang terakhir yaitu statif. Statif digunakan sebagai tiang penyangga ketika parafin dalam tabung reaksi akan dipanaskan. Demikianlah materi mengenai titik beku parafin yang dapat saya sampaikan saat ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.